Pada suatu hari, Doi Gaki mengadakan sebuah eksperimen di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan SRC dengan berkomunikasi dengan para anggota tim AES. Eksperimen siap dilakukan. Musashi, nyalakan saklarnya. Baik. Itu dia. Ya ampun. Wah. Gelas itu benar-benar terbentuk. Kalian pasti kaget kan? Inilah hasil penemuan baruku. Mesin fax materi. Hebat juga. Mesin itu tidak mentransmisikan materi yang sebenarnya, tapi membentuk tiruannya dengan unsur yang ada di ruang tujuan transmisi. Tepat sekali. Boleh aku memegangnya? Jangan. Aduh, aku belum berhasil menstabilkan unsur-unsur pembentuknya, Ayano. Payah. Aku pikir aku bisa memegangnya. Iya, di sini ruang kendali. Apa? Kau bilang apa? Kau bilang Tablis ada di kota Yumekawa. Tablis yang ada di suaka Pulau Hoyujima itu. Tablis adalah monster pertama yang ditangkap SRC dan dipelihara di Pulau Hoyujima, sebuah pulau yang merupakan bagian dari Kepulauan Kaburaya. Ya, Tablis ada di pulau ini. Tidak ada tanda-tanda dia telah merusak sarangnya dan pergi meninggalkan pulau Suaka ini. Oh, begitu ya. Kami juga baru saja memeriksa keadaan di kota Yumekawa dan ternyata di sana aman-aman saja. Mungkin informasi yang kami terima itu kurang akurat. Terima kasih banyak ya, Pak. Mereka bilang kau muncul di kota dan membuat onar di sana. Itu tidak mungkin kan, Tablis? Oh, jadi Tablis itu sudah lama dipelihara di Pulau Suaka itu ya? Tepatnya sejak 12 tahun lalu. Dan saat itu SRC belumlah dibentuk. Dan banyak orang masih berpikir bahwa semua monster harus dilenyapkan. Waktu itu, Tablis muncul di tengah hingar-bingarnya pengembangan kota-kota baru, dan sebenarnya dia tidak menunjukkan perilaku beringas. Tapi pihak militer kemudian menyerangnya. Entah kenapa, saat itu dia tidak mau bergerak dari sebuah gedung. Meski sebenarnya, dia masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Ternyata di dalam gedung, ada gadis kecil lumpuh dengan kursi rodanya yang terlambat menyelamatkan diri. Lalu Tablis menyadari hal itu, dan dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan gadis kecil itu. Lalu bagaimana nasib Tablis? Meski menderita luka parah, nyawanya masih dapat diselamatkan. Sejak saat itu, masyarakat pun mulai banyak yang menghimbau agar Tablis dilindungi. Kasus itulah awal mula dicetuskannya kebijakan untuk mengatur penangkapan dan perlindungan terhadap monster. Oh, begitu ya. Iya, di sini ruang kendali. Apa? Di kota Yumekawa? Benarkah ada Tablis? Ya, terima kasih. Ternyata Tablis masih ada di Pulau Hoyujima. Jadi artinya ada monster sejenis lain yang muncul di kota Yumekawa? Ya, tampaknya demikian. Sepertinya monster itu tidak bermaksud membuat keonaran di sana. Ya, benar sekali. Shinobu, penangkapan monster itu, kita mulai. Siap. Kita redam dulu pergerakannya dengan laser wire, setelah itu dengan laser rack. Siap. Bagus. Sekarang siapkan laser rack.
Tunggu dulu, Ketua. Lihat laser wire itu. Ada apa? Apakah putus? Tidak, tapi... terlepas. Terlepas? Tapi bagaimana mungkin? Lihat itu. Menghilang. Monster itu tidak nyata. Apa dia hanya bayangan? Tidak. Tapi yang jelas, kerusakan telah terjadi. Tapi monster itu benar-benar menghilang. Seperti imitasi gelas yang kau ciptakan itu, Doigaki. Membuat imitasi dirinya sendiri? Iya benar. Tablis yang ada di Pulau Hoyujima itu telah membuat imitasi dirinya sendiri. Tapi selama ini kita tidak pernah menerima laporan bahwa Tablis memiliki kemampuan seperti itu. Aku jadi penasaran. Kelihatannya Tablis tadi sedang mencari-cari seseorang. Kana, kebetulan kau datang. Ada tamu yang ingin bertemu. Benarkah Tablis mencariku? Berdasarkan hasil penelitian dan bukti yang ada, kami sampai pada kesempatan bahwa Tablis mentransmisikan imitasi dirinya sendiri ke kota Yumekawa untuk mencarimu. Kami tahu kau telah lama pindah dari kota Yumekawa ke sini. Tapi kelihatannya Tablis belum tahu dan mengira kau masih ada di sana. Aku rasa juga begitu. Tablis ingin sekali bertemu denganku. Aku yakin. Ayo cepat, beri jalan. Ayo, cepat. Ayo. Awas, hati-hati. Kana. Semuanya siapkan. Ayo cepat. Sejak diselamatkan oleh Tablis, aku memang sempat menjadi orang terkenal. Kisah persahabatan antara seorang gadis lumpuh dan monster memang menjadi sasaran empuk bagi media massa. Tablis! Apa kabar? Sungguh mengharukan. Kana, seorang gadis cilik yang nyawanya telah diselamatkan oleh seekor monster yang baik hati, sekarang telah datang untuk menemui sang monster penyelamat nyawanya. Saat itu, Tablis sangat gembira. Tentu saja aku juga sangat senang dan berterima kasih padanya. Tapi, seiring dengan bermunculannya gerakan dan himbauan untuk melindungi monster saat itu, aku jadi semakin sering diminta untuk muncul di acara bertemu kembali dengan monster. Setiap aku datang menemui Tablis, dia tampak sangat gembira menyambutku. Kana, bukankah sudah lama kau tidak mengunjungi Tablis? Bagaimana perasaanmu saat ini? Aku senang, tapi semakin lama aku merasakan itu membebaniku. Apalagi... Nah, seperti ini. Aku hampir jadi. Kenapa dia? Kita pergi saja, ayo. Setelah aku kemudian sadar, ayo kita pergi. Pemberitaan media massa seperti itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi diriku. Aku merasa sangat kesepian. Aku begitu sedih. Dua tahun kemudian, aku berkata pada Tablis, "Tablis, aku tidak akan datang ke sini lagi. Aku harus sibuk belajar. Selain itu, aku juga harus
membantu ibuku. Aku tidak bisa datang ke sini lagi. Aku juga butuh teman. Aku butuh teman manusia. Selamat tinggal. Aku akan datang 10 tahun lagi. Aku akan datang. Saat itu tanpa sadar aku telah berkata akan menemuinya lagi dan tidak memikirkan akibat kata-kataku itu. Tapi ternyata Tablis masih percaya dan dia juga tidak lupa pada janjimu. Kana, maukah kau pergi menemui Tablis? Tablis sedang menantimu. Aku mohon, jangan paksa aku untuk menemuinya. Aku tidak ingin mengingat-ingat lagi kejadian itu. Tapi, ini hanya sekali saja. Sekali aku menemuinya, maka Tablis akan memintaku untuk menemuinya lagi. Padahal aku baru saja mulai mendapatkan teman baru dan hidup normal, seperti manusia yang lainnya. Tapi ini akan mengakibatkan perusakan lebih lanjut. Iya, aku mengerti, tapi aku takut untuk menemui Tablis. Aku khawatir kehidupanku tidak akan kembali seperti semula. Aku takut. Oh begitu, ini menyulitkan kita. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita gunakan mesin itu? Apa maksudmu? Mesin fax materi. Kita tempatkan mesin penerima sinyal di Pulau Hoyijima dan mentransmisikan imitasi Kana ke Pulau Hoyijima. Tapi itu hanya akan berlangsung sementara. Meski hanya sementara, tapi Tablis akan senang bila dia menemukan sosok Kana di Pulau Hoyijima. Itu akan menunda Tablis untuk membuat imitasi dirinya sendiri. Selama itu kita bisa pikirkan strategi yang baru. Kemudian, mesin penerima sinyal fax materi dibawa ke Pulau Hoyujima dan ditempatkan di hadapan Tablis. Aku tidak yakin mesin ini dapat mengelabui Tablis. Kenapa aku harus terlibat lagi? Kami hanya ingin mengambil data untuk mentransmisikan imitasi dirimu ke Tablis. Tapi itu sama saja mengelabui Tablis. Aku pun sebenarnya tidak ingin mengelabuinya. Seandainya kau mau menemuinya, Kana. Ayolah Kana, bantu mereka. Selama ini Tablis telah memendam perasaannya. Dan bukankah kau telah berjanji akan menemuinya 10 tahun kemudian? Dan dia percaya pada janjimu itu. Ya, di sini Musashi. Tablis muncul di kota Yumekawa. Tablis? Kau segera amankan kota Yumekawa. Oigaki, bagaimana dengan mesin fax materimu itu? Bagaimana? Baiklah. Aku bisa mengerti. Kirimkanlah imitasi diriku. Ayo cepat! Ke sebelah sana ya! Tenang! Ayo semuanya! Cepat! Hati-hati! Semuanya, lewat sana! Ayo cepat! Baik, Kiyama. Bagaimana kondisi Tablis di sana? Dia masih tenang-tenang saja. Sepertinya dia merasa kesepian. Pasti dia ingin bertemu dengan gadis itu. Kapten, aku sudah siap. Baiklah. Kalau begitu, segera mulai. Transmisi dimulai.
Itu dia. Tablis, sini! Lihat sini! Berhasil. Bobuki, tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Kapten Hyura, gawat. Tablis sadar gadis itu hanyalah bayangan imitasi. Tablis! Gagal. Tablis menjadi beringas. Tidak. Mana mungkin tablis yang jinak itu berubah menjadi beringas. Kosmos! Full Moon Rake juga gagal. Ya benar. Tampaknya memang demikian. Tablis ingin bertemu dengan Kana yang sesungguhnya. Segala upaya telah dilakukan untuk menyentuh perasaan Tablis. Tapi Tablis tetaplah hanyalah bayangan semata. Kosmos bahkan tak bisa menyentuhnya sama sekali. Aku akan pergi untuk menemui Tablis. Ada apa ini? Tablis! 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 Aku datang terlambat. Maaf. Aku sudah bersikap egois. Karena aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku tetap akan menemuimu lagi, Tablis. Aku akan tetap menemuimu lagi seperti dulu. Maafkan aku, Tablis.
Bagaimana Fubuki? Sampai saat ini tidak ada masalah. Mana Musashi? Ke Kepulauan Kaburaya. Pasti dia pergi bermain dengan monster-monster itu. Tidak, Kapten yang memerintahkannya untuk pergi tes. Apa? Tes? Aku minta Musashi untuk mencari cara yang dapat memadukan manusia dan monster agar hidup secara harmonis. Begitulah kira-kira soal tes untuk Musashi. Hanya itu. Kalau itu bukan masalah. Aku jadi penasaran. Apa kira-kira jawaban yang akan dia keluarkan? Kapten, ada telepon untuk Anda. Oh, dari Musashi? Bukan. Tapi dari Profesor Sawaguchi. Tolong hubungkan. Baiklah. Ya, Hyura di sini. Hyura? Kau ada waktu? Ada yang ingin kubicarakan? Oh ya? Memangnya tidak bisa lewat telepon saja? Tapi aku ingin mengatakannya secara langsung padamu. Baiklah. Kalau begitu, aku siap. Aku tunggu kau jam 6 malam ya di Pusat Pengembangan Angkasa. Pusat Pengembangan Angkasa? Oh. Selanjutnya, hari itu menjadi hari ujian yang sangat menentukan nasib masa depan. Tidak hanya bagi Musashi dan Kapten Hyura, tapi juga bagi umat manusia. Monster itu hidup rukun di sini ya, Pak? Entahlah Musashi, karena di sini mereka hanya dibiasakan untuk tidak saling mengganggu monster yang lain yang sama-sama ada di sini. Andai manusia mengerti perasaan mereka, aku yakin para monster itu bisa hidup berdampingan dengan manusia. Jadi itu yang kau maksud dengan keharmonisan antara monster dan manusia? Iya, benar. Manusia dan monster sudah selayaknya hidup saling tolong-menolong. Atau tidak ada gunanya hidup berdampingan. Ya, yang kau katakan itu benar Musashi. Aku yakin pasti ada cara untuk itu. Dan itu adalah soal tes yang harus kau jawab, kan? Aku harap Anda tidak mengatakan kata-kata tes lagi. Entah kenapa belakangan ini, aku jadi sensitif dengan kata tes. Apa yang terjadi dengan Ridoriyasu? Aneh, padahal tidak ada yang mencurigakan. Aku akan pergi ke sana melihatnya. Tunggu Musashi, aku juga ikut. Ridoriyasu, ada apa denganmu? Tenang, dia hanya tertidur. Tapi siapa yang telah membuatnya tidur? Seharusnya tidak ada yang bisa mendekati kepulauan ini. Iya, sinyal peringatan tanah rusak sarangnya pun tidak menyala. Haikeyama, itu apa? Ya, itu sekutu Minin. Minin? Ternyata mereka mengincar Minin.
lakukan. Hei! Musashi! Oh, sekarang aku sudah tahu. Apa kau bilang? Musashi dan Minin telah menghilang? Maafkan aku, peristiwa itu terjadi begitu cepat. Bola cahaya itu tidak dapat terdeteksi dengan menggunakan radar kita. Tapi, kita harus berupaya untuk menemukannya. Siap. Kau jangan khawatir. Kapten, sebuah objek berbentuk bola terdeteksi di area T8. Kemungkinan besar objek itu bola cahaya yang sedang kita cari. Bagus. Shinobu, Fubuki, Dogaki, kita bergerak. Siap. Kau pasti adalah makhluk yang diutus untuk merekayasa Minin. Maksudmu apa? Apakah aku keliru? Aku yakin kau diutus untuk menjadikan Minin monster jahat dan menghancurkan bumi ini. Apanya yang lucu? Aku sedang mencari jawaban untuk soal tes yang harus kujawab. Tes? Aku diminta mencari tahu perkembangan kekuatan manusia di planet ini. Lalu, apa kau tahu jawabannya? Reaksi manusia di planet ini sungguh aneh. Dia menyelamatkan anak-anak itu. Awalnya, mereka menyerang monster, tapi kemudian mereka menghentikannya. Ya, tentu saja. Kami manusia bumi saat ini sedang berencana membentuk suatu kehidupan harmonis antara manusia dan monster. Aku yakin suatu saat nanti manusia dan monster bisa hidup dengan harmonis. Apakah benar begitu? Asal kau tahu saja, sebenarnya kaulah penyebabnya. Ultraman Cosmos, gara-gara kau, kami jadi sulit untuk menentukan seberapa jauh kekuatan manusia di bumi. Apa? Aku akan menjawab apakah manusia bumi layak bertarung dengan makhluk planet kami. Hentikan! Sebentar lagi kawan-kawanmu akan datang. Aku baru saja mengirim sinyal pada mereka. Sekarang tes dimulai. Lihat itu. Itu kan... Kapten, itu Gamora. Di dahinya itu ada alat pengendali. Apa? Mana mungkin Minin telah berubah? Musashi. Cepat lari!
Kapten, izinkan kami menyerang. Alat pengendali itu kelihatannya telah merubah Minin menjadi monster Biogamoran. Kalau kita tidak menyerangnya, dia akan merusak kawasan penduduk. Pak Ikeyama, bisakah Anda membantu kami? Apa yang terjadi? Kapten, izinkan kami menyerang. Kau lihat sendiri kan, manusia bumi tidak berdaya menghadapi monster itu. Bagaimana mungkin manusia bumi dikatakan sebagai makhluk yang berperadaban? Kapten, kita harus segera bertindak. Jangan lakukan. Jangan serang Mienin. Jangan serang dia! Apakah tidak ada cara lain? Apa kita tidak bisa menyelamatkannya? Andai Musashi ada, dia pasti akan berteriak begitu. Musashi, apa kau kira ada cara lain untuk menyerang monster itu? Aku bukan Musashi. Jadi aku tidak akan menyerahkan kertas kosong sebagai jawaban dari soal tes tersebut. Fubuki, Aku serahkan kepadamu. Apa yang ingin dia lakukan? Ketua, Doigaki! Fubuki, Apa yang kau inginkan? Ikuti saja aku sekarang. Gunakan laser wire. Kau lihat kan, percuma kita gunakan laser wire. Aku akan alihkan perhatiannya. bagaimana caranya? Aku punya senjata rahasia. Pokoknya begini saja. Gunakan laser wire saat dia lengah. Baiklah. Baiklah, apa boleh buat? Bagus. Terus perhatikan aku. Bagus. Sekarang saatnya. Laser wire. Serang! Bagus. Amankan dia. Gawat! Dia jadi beringas! Kosmos!
Sekarang kuserahkan padamu, Kosmos. Ternyata semua ini bukan gara-gara Ultraman Kosmos. Manusia bumi rupanya mau kehidupan yang harmonis dengan para monster. Mungkin ini pertanda bahwa peradaban bumi adalah peradaban yang paling tinggi di antara peradaban yang ada di antariksa ini. Aku lulus tes. Minin. Bagus. Kita berhasil. Ya. Kapten, aku rasa sekarang masih sempat. Bukankah Kapten berjanji akan menemui Profesor Sawaguchi? Oh! Apa yang kau lakukan, Hyura? Anda Tuan Hyura dari tim Ice? Iya. Ada pesan untuk Anda. Terima kasih ya. Aku mendapat tawaran dari sebuah badan riset antariksa internasional untuk melakukan riset di stasiun antariksa Jeromina 3. Awalnya aku merasa ragu untuk menerimanya, karena ini akan memakan waktu beberapa tahun. Itulah sebabnya aku menguji perasaanmu. Dengan memintamu untuk datang, ternyata aku tetap seperti dulu dan tidak peduli padaku. Menguji perasaanku. Tegas sekali kau pada aku, Sawaguchi. PS. Setelah aku menyelesaikan tugasku, aku berencana menguji perasaanmu lagi. Kalau kau masih menginginkanku, kau harus belajar memahami perasaan wanita dan menunggu hingga aku tiba kembali ke bumi. Baiklah.
Kawan Hoji, timun tahun ini hasilnya sangat bagus. Makanlah yang banyak ya, ya. Keizo! Keizo! Selamat pagi, Soichi. Selamat pagi. Ini, baru saja dilahirkan. Wah, terima kasih banyak ya. Kau sudah pergi ke tempat kawan Hoji ya? Iya. Malam ini, mari kita bersulang segelas. Oh, boleh juga. Ada apa ya? Berisik ya. Apa ini tidak salah jalan? Aku rasa juga begitu. Kita juga yang karena telah membiarkan Ken yang tidak tahu jalan untuk menyetir. Sudah berisik. Yang penting kan kita bisa camping, ya kan? Itu benar sekali. Iya. Lagi pula tempat camping kurang menarik kalau di tempat yang biasa. Tapi kalau siang hari lebih baik cari tempat yang tenang ya. Hei, ayo, kita bakar. Akhirnya jadi camping juga ya. Iya kan? Ya. Ini. Terkadang yang tidak tahu jalan berguna juga ya. Hei kalian, sedang apa kalian? Sedang apa? Kami sedang camping, Pak. Memangnya ada masalah apa denganmu? Ini bukan tempat camping. Tanah ini milik Pak Keizo. Kau jangan bicara seperti itu, santai saja. Iya, kakek-kakek juga. Ayo bergabung bersama kami. Ayo. Sudahlah, bagaimana kalau kalian membajak tanah saja? Kalian orang mana? Apa? Apakah ada yang memiliki hubungan dengan kampung ini? Kami tidak kenal dengan kampung ini. Kami adalah anak kota yang datang. Di sini kampung hanya ditempati oleh orang-orang tua. Memang berbeda dengan kota, tapi suasana tenang. Dan santai adalah salah satunya harta dari kampung ini. Bukan tempat yang pantas untuk kalian datangi. Sepertinya lama-lama semakin menyebalkan saja ya. Wah, gawat. Dia ini paling tidak suka disuruh-suruh. Apa yang akan terjadi aku tidak tahu ya. Hah? Itu? Hah? Baiklah, aku mengerti. Fubuki, Doigaki, Musashi. Di desa Torikawa, terjadi penyerangan monster terhadap beberapa anak muda di sana. Segera lakukan pemeriksaan. Aku Murata dari kepolisian. Mungkin bisa dibilang ini adalah jasa dari seorang putra. Ini adalah ulah dari kawan Oji, ya kan? Apa kau orang dari kampung sini? Aku tahu ini adalah perkelahian yang disebabkan oleh dua orang pemuda. Ya kan? Aku masih juga tidak mengerti. Kami sangat jelas melihat monster itu. Monster itu kurang lebih punya tinggi 2 meter. Iya. Ken dalam sekejap dikalahkan oleh dia. Tapi polisi menganggap kami telah berkelahi. Padahal Takashi tidak melakukan apa-apa. Tapi ditangkap. Sisik. Apa yang sedang kau lakukan? Aku orang dari SRC. Sedang pemeriksaan monster. Monster? Tidak mungkin ada. Tapi Pak... Oh iya, apakah baik-baik saja? Ya, tapi sepertinya dia mengalami shock yang cukup kuat. Begitu ya. Silakan. Terima kasih. Apa Anda tinggal sendirian di rumah ini?
Aku punya 3 orang putra, tapi berpencar di Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. Begitu ya? Beberapa tahun yang lalu, ada rencana untuk mendirikan dam dengan menenggelamkan desa ini. Memang pada akhirnya pembangunan dam tersebut berhenti di tengah jalan. Tapi sekarang desa ini menjadi desa yang hanya ditinggali oleh orang-orang tua saja. Tapi kami yang tersisa sangat menyukai desa ini. Karena desa ini sejak dulu belum mengalami perubahan apapun. Ya, di sini Musashi. Musashi, sedang apa kau tadi? Aku di rumah Pak Keizo, menerima suguhan teh. Sedang santai ya? Maafkan aku. Bagaimana? Kalian temukan sesuatu? Iya, telah ditemukan sisik yang diperkirakan milik monster itu. Ini sisa milik makhluk hidup yang belum teridentifikasi keberadaannya di bumi ini. Iya, dan yang paling aneh, semua penduduk termasuk polisi itu, sepertinya mereka menyembunyikan keberadaan monster itu dari kita. Ada apa? Tidak. Kawan Oji! Kawan Oji! Untuk sementara ini bersembunyilah di dasar danau dulu. Ya, kawan Oji. Kawan Oji menaruh ini. Ini? Ada. Apa? Aku telah mencoba mencari sedikit informasi mengenai monster yang dimaksud itu. Kappa? Iya. Sepertinya sejak dulu kala, Kappa telah tinggal di desa Torikawa. Terkadang ada yang melihatnya dalam wujud anak-anak. Bahkan terkadang ada pula yang melihat wujudnya melebihi ukuran gunung. Ingin mendengar cerita mengenai Kappa? Untuk itu kalian... Iya benar. Itu tidak mungkin ada. Kalau dibilang Kappa, beberapa waktu lalu untuk perayaan desa diadakan Festival Kappa. Kalian dengar kan? Benar apa yang kukira. Tunggu sebentar. Bagaimana cara menjelaskan sisik ini? Sisik? Mungkin sisik dari boneka Kappa yang dibuat pada saat festival. Iya, memang hasilnya benar-benar sangat hidup ya. Ditenggelamkan ke kolam pada akhir festival dan mungkin mengapung keluar. Jadi buatan. Bagaimana ini? Meskipun katanya seperti itu, rasanya... Iya, memang cerita tentang Kappa ada banyak sekali. Lebih baik kita bicarakan hal lain saja. Tidak usah, terima kasih. Ayo, kita pulang. Baik. Ayo. Di tempat tinggal kita ada danau. Tinggallah kawan Oji. Kawan Oji baik hatinya. Tinggallah kawan Oji. Hei, kawan Oji. Ayo sini. Ya, ayo. Maaf telah merepotkanmu. Kawan Oji, ayo minum dulu. Ayo, minumlah. Ayo. Ayo. Minum. Ayo, segelas lagi. Kalian
Karena kalau ada kami, selamanya kami pikir tidak akan bisa bertemu dengan monster itu. Kami terpaksa bersandiwara. Tolong, biarkanlah dia pergi. Kapa ini, kami memanggilnya Kawanoji. Kami telah menganggapnya seperti keluarga kami sendiri. Kapanya? Keluarga? Bahkan melebihi keluarga. Semua yang tinggal di sini adalah yang telah ditelantarkan oleh keluarga-keluarganya. Di saat-saat anak kami dan cucu-cucu kami pergi, hanya Kawanoji lah yang masih bersedia tinggal bersama kami di desa ini. Iya, benar. Anggaplah kalian tidak pernah melihatnya. Tapi dia telah menyerang manusia. Itu karena para pemuda itu bertindak kasar terhadap kami. Lagi pula, Kawanoji telah menyesal. Dia bermaksud untuk meminumkannya ke pemuda itu. Dia telah membawakan obat rahasia Kapa. Dia memiliki hati yang baik. Begitu ya. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak bisa menerimanya, tapi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa? Apa yang terjadi? Kita bawa ke rumah sakit ya. Iya, ayo. Pak Keizo, bertahanlah ya. Kawanoji? Kawanoji, jangan khawatir. Cepat kembalilah. Kawanoji, cepat kembali. Jika ditemui orang-orang kota bisa gawat. Kembalilah. Kembali saja. Kembali ke kolam. Kembalilah Kawanoji. Sudah hampir sampai kota. Kalau tetap seperti ini akan ketahuan. Biar aku yang menghentikannya. Baiklah. Kawanoji! Pak Keizo tidak apa-apa. Kawanoji, kalau kau khawatir akan Pak Keizo, cepat kembali ke desa. Monster! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Hei, jangan! Kawanoji! Hei, ayo pergi! Kawanoji telah dibuat marah. Dasar kau petugas payah. Cepat selamatkan diri kalian. Baiklah, baik.
rindu sekali ya. Ya, rindu sekali. Kami dulu juga melakukan hal yang sama itu bersama dengan kawan Noji. Pada saat mengalami hal-hal yang sedih dan juga berat untuk melupakannya, kami sering bermain sumo dengan kawan Noji. Ayo berusahalah kawan untuk menggantikan kami yang sudah tua ini. Ultraman lah yang sekarang jadi lawannya. Iya benar. Berusahalah, Cosmos! Ayo berusaha, Cosmos! Lawan dia! Kau pasti bisa! Kawan Noji. Maafkan aku. Sepertinya tinggal seminggu lagi kau bisa keluar ya. Untung ya. Baik, kalau begitu kami pulang dulu. Tapi ketua, Doigaki, kau ini sampai bisa berubah wujud menjadi raksasa, itu monster yang hebat. Aduh, sakit. Bersifat merelakan segalanya, itu juga hal yang penting, Doigaki. Begitu ya. Ayo, kita pergi. Ya, ayo. Ayo pergi. Ayo cepat. Cepat. Ayo. Sampai jumpa. Why なぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う何度でも